Jangan seperti orang yang memiliki prinsip, buat apa kita berdoa, buat apa kita berusaha, toh kalau misalkan kita tidak punya anak, ya tidak bisa punya anak, tidak bisa begitu. Ya. Jadi kalau seperti itu, di awal sudah seperti itu, maka ya bisa beneran tidak punya anak. Ya. Nah, jadi jangan putus asa, teruslah berdoa kepada Allah dengan amalan-amalan yang sudah diajarkan para ulama salafus soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keturunan yang soleh, solehah, yang membanggakan kedua orang tuanya, khususnya bisa membanggakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang semoga selalu berbahagia, di kesempatan ini saya akan berbagi amalan-amalan yang mempermudah datangnya kehamilan. Ini insya Allah sangat diimpi-impikan, khususnya oleh suami istri yang belum dikaruniai keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya akan berbagi ada 8 amalan-amalan yang nanti bisa dipilih salah satunya yang memungkinkan untuk bisa diamalkan. Insya Allah dengan rasa keyakinan yang mantap kepada Allah Subhanahu wa taala, berkeyakinan bahwasannya doa dan ikhtiar yang pemirsa lakukan, perjuangkan akan betul-betul dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang tugasnya kita hamba Allah ini memang ya berdoa dan berusaha ya. Karena sebagai bentuk ikrar kita sebagai manusia lemah, manusia tidak bisa apa-apa, membutuhkan zat yang maha segalanya, zat yang mengabulkan segala doa-doa kita. Jangan seperti sebagian orang memiliki prinsip bahwasannya buat apa saya berdoa, buat apa saya berusaha, toh kalau misalkan saya tidak memiliki keturunan ya tidak akan bisa. Nah justru karena prinsip seperti itu, dia betul-betul tidak punya keturunan. Karena dia sudah seperti itu. Karena kalau kita itu berdoa, berusaha, karena ad-du'a minal ikhtiar. Doa itu termasuk bagian dari ikhtiar. Kita berdoa ini tidak ada ruginya. Ya, pasti memberi manfaat, ya. Pasti memberi faedah tentunya. Yang penting mengamalkannya dengan sungguh-sungguh. Jadi dan juga yang tidak kalah penting ialah ketika kita diberikan dikaruniai seorang keturunan, maka didiklah dengan baik. Jangan kemudian kita punya banyak anak tapi anak-anaknya tidak memiliki pendidikan yang baik, sehingga dawuhnya sebagian para ulama bahwasanya hakikat kemandulan itu, hakikat mandul yang sebenarnya ialah orang yang punya banyak anak tapi anak-anaknya tidak bisa memberikan manfaat ketika orang tuanya telah meninggal. Nah, jadi semoga kita memiliki keturunan yang soleh-solehah, yang bisa membanggakan. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang semoga selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung saja saya bacakan pertama amaliyah agar dipermudah datangnya kehamilan. Yang pertama ialah membaca ya mutakabbir 10 kali sebelum melakukan hubungan intim, ya. Jadi cara yang pertama adalah membaca ya mutakabbir 10 kali sebelum melakukan hubungan intim. Faedahnya ialah ini selain agar diberikan cepat hamil, juga nanti kalau misalkan Allah memberikan keturunan akan dikaruniai seorang anak laki-laki yang soleh. Nah kemudian yang nomor 2, menulis basmalah sebanyak 61 kali 3 hari setelah mengalami suci dari haid. Ya, menulis basmalah 61 kali setelah 3 hari suci dari haid. Ya, menulisnya itu dalam keadaan suci, ya, lebih afdol dalam keadaan suci. Kemudian seperti lafadz mim-mimnya itu yang bulat ya harus dibulatkan seperti itu. Ya, kemudian ini diistiqomahkan, ya, diistiqomahkan setiap 3 hari setelah suci menulis 61 kali
basmalah. Bukan basmalah seperti itu. Maksudnya ialah Bismillahirrahmanirrahim 61 kali. Nah, kemudian cara yang nomor 3, ya, ini yang 61 kali diriwayatkan oleh para ulama, jika dilakukan maka akan segera hamil, insyaallah ya. Kemudian yang 3, cara yang 3 ialah membaca doa berikut ini. Ya musakhiras samawati wal ardina wa ma bainaha, ya alimu ya muhyi ya mumit, bihaqqi kaf ha ya ain shad, bihaqqi hamim ain sin qaf, dan seterusnya. Nanti saya tayangkan di sini nanti. Kemudian cara yang nomor 4 ialah ketika melakukan hubungan intim itu membaca ya nafi', memperbanyak baca ya nafi'. Ini juga termasuk bagian faedahnya bisa segera hamil. Ya nafi', ya nafi' dalam hati. Kalau dibaca bil lisan dengan ucapan itu nanti hukumnya makruh. Ya. Jadi bacanya di dalam hati, ya, di dalam hati. Ya nafi'. Ini siapa yang membaca? Suami istri bagus boleh. Lebih-lebih yang istri. Karena istri yang yang hamil tentunya, maka istri lebih utama yang membacanya. Ya nafi', ya nafi', ya nafi', seperti itu. Jadi melakukan hubungan intim tapi hatinya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang nomor 5, membaca Bismillahirrahmanirrahim 12.000 kali. Ya, ini lumayan berat ya. 12.000 kali. Caranya seperti apa? Setiap selesai 1.000 kali melaksanakan sholat sunnah hajat 2 rakaat. Ya. Kemudian setelah salam meminta kepada Allah agar Allah memberikan keturunan yang soleh-soleh. Setelah itu melanjutkan basmalah berikutnya. Jadi 12.000 kali. Setiap 1.000 melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah hajat, kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini cara yang nomor 5. Kemudian cara yang nomor 6 ialah puasa selama 7 hari ya. Puasa selama 7 hari, puasa sunnah mutlak ya. Niatnya itu nawaitu shoma ghadin sunnatan lillahi taala. Saya berniat puasa sunnah karena Allah, seperti itu. Jadi itu puasa sunnah mutlak. Puasanya 7 hari, tapi sebelum berbuka ya membaca musawwir sebanyak 21 kali. Ya, musawwir ya, membaca ya musawwir sebanyak 21 kali. Kemudian setelah itu baru berbuka dengan air. Diriwayatkan jika hal ini dilakukan maka sang istri akan hamil dan akan hilang penyakit mandulnya. Jadi kekuatan doa itu sangat luar biasa sekali jika kita betul-betul mengamalkan ya. Jadi karena segala sesuatu itu Allah yang mentakdirkan, tentunya kita meminta, mengamalkan segalanya, berusaha ikhtiar itu tentunya kita berharap Allah mengabulkan atas apa yang kita harapkan. Kemudian cara yang nomor 7, ketika inzal atau ketika keluar sperma, ini laki-laki ya, laki-laki ini yang laki-laki, maka bacalah dalam hati ayat berikut ini biasa dibaca di kitab-kitab muktabar, banyak keterangan ini. Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyaran faj'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. Ini baca, ini bersama dengan keluarnya sperma. Ya. Jadi ketika waktu itu, ketika inzal itu, setelah sambil membaca doa ini, kalau bisa rabithah ya, ingat membayangkan para aulia Allah, membayangkan para ulama ya, itu tabarrukan agar harapan supaya ketika Allah mengandungkan kehamilan kemudian diberikan keturunan, itu diberikan keturunan yang solehah insyaallah. Kemudian cara yang terakhir ialah membaca doa berikut ini sebanyak 7 kali setiap selesai sholat fardu ya. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'al muttaqina imama. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Ini dibaca 7 kali setiap selesai melaksanakan sholat fardu. Jadi inilah 8 cara agar Allah mempermudah ya, mendatangkan kehamilan bagi para istri yang belum memiliki keturunan. Jadi insya Allah dengan keyakinan yang mantap, diamalkan secara istiqomah, insya Allah pasti memiliki faedah. Karena
Jangan seperti orang yang memiliki prinsip, buat apa kita berdoa, buat apa kita berusaha, toh kalau misalkan kita tidak punya anak, ya tidak bisa punya anak, tidak bisa begitu. Ya. Jadi kalau seperti itu, di awal sudah seperti itu, maka ya bisa beneran tidak punya anak. Ya. Nah, jadi jangan putus asa, teruslah berdoa kepada Allah dengan amalan-amalan yang sudah diajarkan para ulama salafus soleh. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bisa memberi manfaat khususnya kepada para istri yang belum memiliki keturunan. Semoga bisa bermanfaat, dan apabila ada yang dipertanyakan atau ada yang muskilah bisa ditanyakan di kolom komentar. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.